Oke, selamat berjumpa kembali di Aquaso Channel. Pada video kali ini kita akan bahas tentang Microsoft Excel ya. Jadi sering saya temui kondisi lucu ya teman-teman, bahwa ketika kita sudah menggunakan Microsoft Excel, ternyata masih ada di antara kita yang masih harus menggunakan alat bantu kalkulator. Padahal Microsoft Excel itu sendiri sengaja diciptakan secara khusus sebagai aplikasi pengolahan angka. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menggunakan Excel, harusnya kita tidak perlu lagi untuk menggunakan kalkulator, karena di Excel itu sendiri sudah lebih lengkap fitur kalkulatornya. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Terus aja simak videonya sampai selesai, dan mohon dukungannya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya makin semangat ya saya bikin videonya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, jadi kita perlu tahu dulu nih bagian-bagian dasar dari Microsoft Excel. Jadi kotak-kotak yang ada di Excel ini dikenal dengan istilah sel namanya ya. Pertama kita bahas nih, yang pertama yang saya warnai kuning nih, saya kotak kuning. Ini dikatakan sebagai sel A1. Dia ada artinya di kolom A baris ke-1, maka dia dikatakan sebagai sel A1. Nah, yang ini, yang saya warnain hijau ini dikatakan sebagai sel B2 karena dia ada di kolom B baris kedua. Dan seterusnya nih. Yang C berarti dia ada di kolom C, nih yang C4 ini ada di kolom C baris keempat, maka dikatakan sebagai sel C4. Ini juga sama, ini baris kolom D baris ketiga namanya sel D3 dan seterusnya. Nah, nanti ini akan berguna banget ya teman-teman bagi kalau kita nanti berhitung dengan angka-angka yang sudah ada di dalam sel. Nah, kalau angka-angkanya sudah kita tulis di dalam sel nanti, maka ini akan memudahkan kita ketika kita menghitung. Nah, ada apa saja tanda hitung di Microsoft Excel ini? Nah, sederhananya begini teman-teman. Jadi di di keyboard itu sebenarnya ada banyak sekali tanda hitung, cuman saya akan kenalkan saja yang dasar-dasar dulu deh ya. Yang pertama nih, ada ketika kita menekan tombol shift bersamaan dengan sama dengan. Nah, ini shift bersamaan dengan sama dengan. Jadi kalau ini kita tekan bersamaan, maka simbol yang muncul atau tanda hitung yang muncul adalah plus atau penjumlahan. Nah, misal saya punya contoh soal nih, 192 ditambah 749. Maka kita kalau menghitung menggunakan Excel, cukup awali dulu nih, yang perlu ditekankan teman-teman, awali dulu dengan sama dengan. Ketika kita mau menghitung apapun itu, kita mau menghitung, kita mau menggunakan rumus, itu selalu harus diawali dengan sama dengan. Kita coba sama dengan 192 tambah, nah ingat tambah ini tadi shift bersamaan dengan sama dengan gitu ya, 749. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita cukup tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan terlihat. Nah, jadi 192 ditambah 749 adalah 941. Atau kalau angka 192 dan 749 ini sudah kita tulis di dalam sebuah sel, dalam sebuah kotak, misal seperti ini saya tulisnya, 192 itu ada di sel F4, kolom F baris keempat, kemudian 749 nya ada di sel G4, maka menghitungnya cukup begini. Kita tekan sama dengan, kemudian arahkan kursornya ini ke angka yang mau kita jumlahkan, ke sini, cukup diklik. Nah,
kemudian plus, kemudian yang sel yang lain yang akan dijumlahkan nih. Jadi ini sel F4 ditambah sel G4 sama, akhiri dengan menekan enter. Nah itu ya, itu untuk penjumlahan. Yang kedua ada simbolnya pengurangan. Nah kalau pengurangan itu dia single ya, ini tandanya ini di sini nih. Kalau pada keyboard sampingnya 0, kita langsung aja nggak usah tekan shift, langsung aja min nanti. Nah itu maksudnya pengurangan. Sebagai contoh ini 365 min 237. Sederhananya ya kita tulis aja 365 min 237, enter. Sama kalau posisinya sudah ada di satu sel, nah angkanya, maka cukup kita sorot saja sama dengan sel ini berapa ini, F5 ya, min G5, enter ya. Gampang ya. Nih kalau pengurangan nih simbolnya seperti ini nih penulisannya. Yang selanjutnya ada untuk perkalian. Perkalian itu kalau pada keyboard tandanya bintang teman-teman ya. Bintang itu biasanya terletak di bersamaan dengan angka 8. Jadi kalau kita tekan tombol ini keluarnya angka 8, tapi kalau kita sambil tekan shift, jadi shift bersamaan dengan angka 8, maka akan keluarnya tanda bintang. Nah contoh nih 23 dikali 35 sama, diawali sama dengan 23 shift 8 35. Nah ini artinya maka 23 dikali 35, enter. Sama kalau 23 dan 35 yang sudah ada di sel, maka cukup sama dengan sel tempat 23 nya, kemudian bintang, sel yang ada angka 35 nya, enter. Nih sama ya teman-teman ya. Itu untuk perkalian. Nah sekarang ke pembagian. Nah kalau pembagian itu tandanya ini nih, garis miring gitu ya. Garis miring itu ya tanpa shift juga. Contoh 72 dibagi 8 sama dengan 72 garis miring 8, enter. Kalau sudah ada di sel sama dengan sorot di 72, kemudian garis miring sorot yang angka 8 nya, enter. Nah ini hitungan dasarnya. Tambah, kurang, kali, bagi sudah gampang ya. Ini saya kasih bonus 2 nih, pangkat. Nah jadi sering sekali kita ngitung pangkat masih bingung. Ini kalau misal contohnya 2 pangkat 3, nah tandanya adalah shift berbarengan dengan angka 6. Jadi kalau shift dengan angka 6 jadinya simbol begini nih, simbol seperti lebih dari tapi menghadapnya ke atas. Nah ini artinya pangkat. Sebagai contoh misal saya mau menghitung berapa sih nilai 2 pangkat 3, maka menghitungnya begini, sama dengan 2 shift 6 kemudian 3. Ini artinya 2 pangkat 3, tinggal di enter. Nah kalau ini kalau sudah ada di sel ya juga sama dengan 2 shift 6 sorot 3 nya, enter. Ya selesai ya. Nah selanjutnya ada lagi bentuk akar. Nah kalau sudah bentuk akar ini sudah lebih pakai rumus nih, pakai rumus. Jadi contohnya misal kita mau mencari akar 81, maka rumusnya adalah sama dengan SURT kurung buka, kemudian nah ini nih ada number ini berapa angka yang mau kita cari akarnya. Soalnya kan tadi 81. Nah ketik 81 kurung tutup, enter.
maka akar dari 81 adalah 9. Atau kalau 81 nya sudah ada di sel nih teman-teman nih, sama dengan SQRT kurung buka. Nah, number ini karena numbernya sudah ada di sel, maka cukup kita sorot selnya. Nah, jadi ini ada di sel F9 ya, kurung tutup, enter. Sama ya teman-teman ya. Nah, itu untuk hitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Waduh, udah makin canggih nih ya pakai Excelnya ya. Kayaknya setelah nonton video ini nanti kalkulatornya bakal dibuang nih. Jadi memang Excel itu didesain sebagai aplikasi khusus pengolahan angka. Jadi kalau ngolah angka ya jangan lagi pakai kalkulator kalau kita sudah pakai Excel. Malu ya kalau ketemu kawan yang lebih paham nanti sudah pakai Excel masih pakai kalkulator gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba untuk rumus yang lebih kompleks tapi ini sering juga digunakan. Nah, saya punya data nih yang mau saya olah. Misal ini data nilai ya, data nilai. Jadi ada beberapa siswa ini sudah melakukan penilaian. Yang pertama ada penilaian harian nih, ada 1, 2, 3 penilaian hariannya PH ini. Kemudian dia sudah melakukan penilaian tengah semester atau PTS, kemudian ada juga nilai penilaian akhir semester atau PAS. Nah, ini ceritanya saya mau ngolah nilai ini untuk nilai matematika. Jadi kurang lebih perolehan nilainya seperti ini. Nah, yang pertama di sini kita harus mengisi ini yang mau saya isi di kolom-kolom yang kuning ini ya. Yang pertama saya mau mengisi rata-rata harian. Jadi keterangannya di sini rata-rata harian adalah nilai rata-rata dari penilaian harian 1 sampai dengan penilaian harian 3. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu rumusnya diingat teman-teman ya, sama dengan average. Nah, tapi nulisnya average. Ini. Jadi teman-teman kalau mau ngitung menggunakan rumus Excel nggak usah takut salah, karena begitu kita ngetik tulisannya ini di sini langsung ada pilihan kok. Jadi kita ingatnya kurang lebih apa, nanti di situ akan diarahkan ke penulisan yang benar ya. Jadi kalau untuk rata-rata ini sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok nilai yang mau dicari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu kan diperoleh dari sel D7 sampai F7. Jadi sama dengan average di blok untuk sel D7 sampai F7. Nah, kalau sudah kita kurung tutup kemudian di enter. Nah, ini dapatnya segini. Nilai rata-ratanya sih Danang. Di sini biar lebih lancar ya, sekali lagi ya. Average kurung buka, sorot 3 nilai yang mau dicari rata-ratanya, kurung tutup, enter. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ditarik aja ya. Nah, maka nilainya semua dapat. Tapi teman-teman ya, di sini ada satu kelemahan nih kalau kita mencari rata-rata dengan average. Kalau ada nilai yang kosong, nah misal seperti ini, maka dia membaginya dengan 2 nilai yang terisi. Jadi kalau teman-teman mau nyari nilai rata-rata dengan cara seperti ini, pastikan bahwa semua nilainya itu terisi. Paling tidak kalau dia tidak mengikuti penilaian, maka harus kita kasih angka 0 supaya pembaginya jadi 3 nantinya ya. Gitu. Itu untuk nilai rata-rata. Ini kok angkanya banyak banget ya. Nah, kita sederhanakan. Kita buat 2 angka di belakang koma. Caranya kita blok yang mau kita persingkat penulisannya, kemudian kita klik ini nih,
Decrease desimal, kita kurangi desimalnya. Kita klik sampai ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini nih 2 angka di belakang koma. Nah, itu ya cara untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya kita coba ke bawah dulu. Kita cari nilai yang di bawah-bawah ini dulu ya, karena hitungannya lebih sederhana. Yang pertama, jumlah nilai. Nah, ini nih jumlah nilai. Jadi dari keseluruhan nilai ini jumlahnya berapa sih? Coba kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan, maka rumusnya adalah sum. Penulisannya SUM, sum ya. Kemudian kurung buka. Nah, kita blok yang mau dijumlahkan dari awal ini atas sampai ke bawah. Kemudian kurung tutup, enter. Ini jumlahnya adalah 713. Sekali lagi kita coba, sama dengan sum, kurung buka, kita blok angka yang mau dijumlahkan, kurung tutup, enter. Kalau sudah, bisa kita tarik. Nah, gitu. Bisa ya, nilai tertinggi, jumlah nilai gitu. Kemudian kita cari lagi nilai tertinggi. Jadi kalau nilai tertinggi itu rumusnya adalah sama dengan tertinggi itu kan maksimal. Maksimal jadi bahasa Inggrisnya max atau MAX. MAX kurung buka, kemudian kita blok angka-angka yang mau dibandingkan, yang dicari nilai tertingginya. Kurung tutup, enter. Coba sekali lagi, gimana? Sama dengan max, kurung buka, blok angka yang mau dicari nilai maksimalnya, kurung tutup, enter. Nih cukup ditarik aja. Jadi gitu teman-teman ya, untuk mencari nilai tertinggi. Nah, kalau nilai terendah itu kan minimal. Nah, minimal berarti ya sama dengan min, kurung buka. Nah, kita blok, kurung tutup, enter. Yang ini pun sama. Begitu. Nah, jadi intinya ya teman-teman, kalau di Excel itu kita punya pengetahuan sedikit-sedikit lah ya tentang bahasa Inggris, nanti cukup membantu itu. Ya, contohnya kayak tadi ini jumlah itu kan bahasa Inggrisnya sum. Ya udah, kita perintahkan Excelnya untuk sum gitu, sama dengan sum, terus diblok aja yang mau dijumlahkan, selesai. Nanti tertinggi bahasa Inggrisnya maksimal, ya sudah berarti MAX, max gitu ya. Nih max, kemudian diblok, selesai. Yang terendah ya minimal, berarti kan min. Sama caranya, sama dengan min. Sangat membantu sekali. Ini untuk nilai jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai jumlah siswa laki-laki. Nah, jadi di sini ada jenis kelamin ya. Laki-laki ada perempuan. Kita pengen tahu nih sebenarnya berapa sih jumlah laki-laki di kelas itu. Nah, maka untuk mencari jumlah laki-laki, jadi kita pakai rumus yang namanya count if. Jadi jumlah itu count, banyaknya data yang akan kita cari itu namanya count. Karena ada karakter yang mau kita sisipkan, maka kita tambahin if itu kan jika. Jadi jumlah data jika. Nah, maksudnya gitu. Sama dengan count if, buka kurung, kemudian range. Range ini artinya adalah sumber datanya yang mau kita cari jumlahnya. Nah, ini namanya range. Kemudian kita tekan ini. Nah, ini tanda ini nih. Ini kan koma. Jadi kadang beda komputer, beda tanda ya, beda
versi Excelnya bisa jadi beda tanda. Khusus untuk di laptop saya ini kebetulan pakainya koma, maka kita ikuti koma. Terkadang ada juga yang pakai titik koma, jadi kita sesuaikan saja dengan ini. Maka kita perlu perhatikan di sini nih, karena punya saya koma, jadi saya pakai koma. Nah, maka dia akan pindah ke kriteria. Kriteria maksudnya ini, jadi kan kita akan pakai laki-laki. Jadi di sini simbol untuk laki-laki kan L. Nah, maka kriterianya adalah L. Tapi kalau kita langsung ketik L dia nggak mau, maka perlu kita kasih dulu double petik seperti ini. Kemudian L-nya kita tulis, kemudian tutup petik yang double. Nih, ini maksudnya huruf L gitu ya. Tapi kalau angka bisa langsung teman-teman. Kalau angka bisa langsung, tapi khusus untuk tulisan huruf itu harus pakai tanda petik seperti ini. Yaitu kurung tutup, enter. Nah, maka siswa laki-lakinya ada 4. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya 4 ya. Nah, untuk siswa perempuan nih kita coba sekali lagi. Count if. Nah, ini count if. Penulisannya sudah dipandu di sini ya. Terus kurung buka, lagi range itu yang mau kita cari. Nah, di sini nih. Kemudian koma, atau kalau di komputer kalian itu titik koma, di sini simbolnya titik koma, maka kalian harus ikutin titik koma ya. Sekarang kriterianya karena perempuan saya kasih simbol P. Di sini P. Tutup petik, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah perempuannya ada 6, laki-lakinya ada 4. Selanjutnya kita akan cari jumlah siswa. Jadi jumlah siswa ini bisa kita cari sebenarnya gampang ya. Laki-laki tambah perempuan aja selesai, tapi di Excel itu ada menu yang lain selain tadi count if. Jadi kalau count if itu untuk mencari data dengan kriteria tertentu. Jadi if-nya itu menunjukkan kriteria tertentu. Nah, kalau untuk jumlah siswa saja, caranya bisa kita dengan menggunakan count saja tanpa if. Cuman untuk penggunaan count ini tidak bisa diaplikasikan pada tulisan atau huruf, bisanya diaplikasikan pada angka. Misal di sini kita yang mau jadi patokan adalah ini nih, nilai PH 1-nya. Ada berapa sih yang ikut di sini gitu kan siswanya. Maka cukup dengan count, kemudian kita blok, tapi pilih yang berupa angka ya, jangan yang berupa tulisan. Kalau berupa tulisan pakainya count if. Kalau yang pakai angka, yang disorot itu berupa angka, kita cukup pakainya count saja. Nah, jadi jumlah siswanya ada 10 itu ya. Jadi gampang banget teman-teman ini untuk mencari jumlah laki-laki, jumlah perempuan, kemudian jumlah siswa. Ini bisa diaplikasikan ke yang lain. Jadi tidak hanya yang count if ini tidak hanya satu huruf ya. Kalau berupa satu kata pun nggak apa-apa. Misal di sini sudah kita tulis laki-laki gitu. Ya di sini tinggal ikutin aja laki-laki ininya gitu. Dengan syarat ini tadi dikasih tanda petik gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan cari di sini nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dari 30% rata-rata harian ditambah 30% PTS ditambah 40% pas penilaian akhir semester. Maka coba kita hitung di sini, sama dengan 30%. Persen itu shift 5 ya teman-teman, dikali 30% dikali ini 30% rata-rata harian, berarti 30% dikali nilai harian. Kemudian supaya kita lebih mudah, kita pisahkan dengan kita kurung ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti untuk memudahkan kita mengecek,
kemudian ditambah, kurung buka lagi. Ini nih, 30% kali PTS. 30% dikali nilai PTS. Kurung tutup, ditambah, kurung buka. Apalagi 40% pas ya. 40% dikali sorot nilai pasnya. Tutup kurung nih. Nah, kita cek ulang nih. 30% dikali G7. G7 kan ini rata-rata harian sudah ya. Ditambah 30% dikali H7. H7 yang ini PTS. Ditambah 40% kali I7. I7 itu yang ini pas. Jadi udah sesuai ya dengan aturannya. Tinggal kalau sudah sesuai kita enter. Nilai akhirnya 75,3. Ke bawah cukup kita tarik. Selesai. Selanjutnya ada pada Excel itu kita bisa membulatkan. Nah, ini kan nilainya masih ada angka-angka di belakang koma ya teman-teman. Kita harus bulatkan. Nah, kita bulatkan itu, membulatkan ada 3 alternatif. Ada pembulatan saja, ada pembulatan naik, ada pembulatan turun. Nah, bedanya apa? Kalau pembulatan saja itu rumus Excelnya pakai round. Jadi sama dengan ROUND. Nah, ini round. Round ini fungsinya adalah untuk membulatkan nilai. Di round buka kurung number. Number ini maksudnya adalah angka yang mau kita bulatkan. Kemudian koma, di sini ada 6 digit. 6 digit itu maksudnya akan ada berapa angka di belakang koma. Kalau kita pengen bulatkan tanpa koma di belakangnya, maka 6 digitnya kita tulis 0. Kalau kita pengen 2 angka di belakang koma, maka kita tulis 2. Nah, pada kali ini saya pengen di belakang komanya tidak ada angka, maka di sini saya tulis 6 digitnya adalah 0. Kurung tutup, enter. Nah, maka seperti ini. Jadi angkanya tidak ada angka lagi di belakang koma selain 0 gitu ya. Nah, kelemahannya teman-teman, kelemahannya kalau kita pakai pembulatan saja, maka kalau dia kurang, angka di belakang komanya itu kurang dari 5 nih, angka pertama di belakang koma itu kurang dari 5, maka dia akan membulatkannya ke bawah. Kalau angka di belakang komanya lebih dari atau paling tidak sama dengan 5, maka dia membulatkannya ke atas. Nih contohnya ini nih, 71,5. 71,5, maka ketika kita pakai round saja itu akan menjadi 72. Nah, ini yang kurang dari 5 angka di belakang komanya ini kan 3 nih, maka membulatkannya dia ke bawah. Jadi menyesuaikan. Kalau kurang dari 5 dia akan ke bawah, kalau lebih dari atau sama dengan 5 maka dia akan membulatkan ke atas. Nah, bisa juga pembulatan itu kita atur. Misal kita pengen membulatkannya ke bawah nih, membulatkannya ke atas, pembulatan naik gitu kalau kita mau katrol nilainya. Maka pakainya hampir sama dengan round. Nah, ke atas naik itu kan up bahasa Inggrisnya. Jadi secara Excel rumusnya adalah round up. Round up itu artinya adalah pembulatan naik. Sama, kurung buka, kita sorot angkanya, kemudian koma, 6 digitnya kita tulis. Kalau pengen 0 ya 0, kalau pengen 2 angka ya 2 angka, 3 angka ya 3 angka. Saya pengennya tidak ada angka lagi di belakang koma, maka saya tulis 0. Kurung tutup, enter. Nah, ini. Maka
asal ada angka di belakang koma maka dia secara otomatis akan naik nih teman-teman nih pembulatannya. Kecuali yang ini nih, kecuali yang 65 karena tidak ada angka di belakang koma maka dia tetap. Tapi asal ada angka di belakang koma maka secara otomatis dia membulatkan naik. 75,3 jadi 76 gitu. Nah, itu namanya pembulatan naik atau bahasa Excelnya itu round up. Bisa juga kita pakai pembulatan turun. Pembulatan turun itu ya sama dengan round. Karena turun itu down maka kita tulis DOWN. Jadi round down. Round down itu maksudnya pembulatan turun sama. Kurung buka, sorot, koma, 6 digitnya kita tulis, kurung tutup, enter. Nah ini, maka dia akan membulatkannya turun. Jadi berapapun angka di belakang komanya, dia membulatkannya akan turun. 75,3 jadi 75, 69,7 jadi 69 gitu. Ini namanya pembulatan turun atau bahasa Excelnya round down. Selanjutnya kita akan cari peringkat. Nah, peringkat itu berarti dari nilai akhir ya teman-teman ya. Kalau peringkat itu bahasa Inggrisnya ranking atau RANK, rank. Cukup kita kalau untuk mencari peringkat sama dengan rank, kemudian kurung buka, kemudian number. Nah, numbernya mana nih yang mau kita sorot? Oh, yang ini yang mau kita cari. Sebenarnya dia ini ranking keberapa sih gitu kan. Kemudian koma. Selanjutnya ada ref. Ref itu maksudnya referensi, pembandingnya mana nih. Nah, pembandingnya kan semua data ini nih. Nah, akan tetapi kalau udah di sini harus kita tekan tombol F4. Tujuannya adalah untuk mengunci ini nih, mengunci referensinya. Pembandingnya harus kita kunci supaya kalau kita nanti main tarik saja data referensinya tidak berubah. Jadi yang berubah hanya numbernya saja gitu ya. Jadi perlu kita kunci. Cara menguncinya adalah dengan menekan tombol F4, kemudian kurung tutup, enter. Oh, ini peringkat pertama. Kemudian bisa kita tarik ya. Nah ini. Jadi kalau kita tarik di sini, kita perhatikan coba nih. Ini kan J8, yang ini J7, tapi yang ini tetap. Jadi ini fungsi dari F4 tadi adalah untuk mengunci referensinya ini. Jadi numbernya berubah, tapi referensinya tidak berubah. Itu fungsi dari kita menekan tombol F4 tadi. Jadi ketahuan ya di sini rankingnya 75,3. Ya, ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, dan seterusnya sampai ranking terakhir. Itu cara untuk mencari ranking atau rank, RANK gitu ya. Selanjutnya terakhir kita akan cari keterangan. Nah, keterangannya ini siswa akan dinyatakan lulus jika memperoleh nilai akhir minimal 70. Jadi kita lihat nih, ini kalau nilai akhirnya paling sedikit 70 maka dia dikatakan lulus. Kalau tidak mencapai 70 berarti dia akan dinyatakan tidak lulus ya. Maka kita akan coba pakai keterangannya di sini otomatis menggunakan Excel. Caranya kita pakai rumus jika. Jadi sama dengan jika itu bahasa Inggrisnya if. Jadi kita perintahkan komputernya untuk mencari nih if itu jika. Kurung buka. Ini logical test. Logical test itu maksudnya angka yang akan dites. Nah ini nih logical testnya, misal nilai akhir ini kan, koma, kemudian value if true, keterangan jika benar. Jadi
yang akan kita cari sebagai dasar apa sih? Logical testnya. Jadi logical testnya misal nilai akhirnya harus seperti apa? Oh, harus lebih dari. Nih tanda lebih dari ya. Lebih dari atau minimal sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Nah ini nih. Jadi gini, if ini maksudnya jika, buka kurung biasa ya lah ya. Kemudian ini namanya logical test teman-teman. Yang akan dites nilai apa sih? Oh, nilai akhir. Nilai akhirnya harus seperti apa syaratnya? Nilai akhirnya harus lebih dari atau sama dengan 70. Koma ini bisa kita katakan sebagai maka. Nah, kemudian keterangannya harus dibatasi dengan tanda petik. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tanda-tanda ini nih. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Selain itu, dinyatakan tidak lulus. Kalau sudah, maka kurung tutup, enter. Nah, ini nilainya akhirnya 75 ya teman-teman ya. Jadi 75 karena batas nilai minimalnya 70, maka dia dinyatakan lulus. Kita ulangi sekali lagi. Sama dengan jika nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan 70, maka itu koma, dinyatakan itu petik, lulus. Jangan lupa ditutup biar gak kabur. Selain itu koma lagi, dinyatakan petik lagi, tidak lulus. Jangan lupa ditutup, kemudian kurung tutup. Itu ya. Enter. Oh, ternyata ini masih lulus karena nilainya 71. Selebihnya kita tarik. Nah, oh ternyata ini yang tidak lulus nih. 58 tidak lulus, 63 tidak lulus, 65 tidak lulus, 69 tidak lulus. Ini juga tidak lulus. Yang ini juga yang ini lulus. 71, yang ini juga lulus. Nah, itu ya teman-teman, kurang lebih pembelajaran kita tentang pengenalan Excel. Jadi setelah ini mungkin sedikit mulai disingkirkan ya kalkulatornya kalau kita sudah menggunakan Excel. Nah, sekian untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dan sampai jumpa.